Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisi kalian untuk hari ini? Saya harap semuanya akan tetap semangat, percaya diri walaupun kita dalam keadaan yang belum bisa memungkinkan untuk bertatap muka langsung ya. Untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai hidup rukun tema 1. Tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun di tempat bermain pembelajaran 3. Pentas seni diadakan untuk merayakan hari kemerdekaan. Dalam acara pentas seni, Siti dan teman-temannya akan menari. Mereka bersemangat mempersiapkan tarian. Inilah tarian yang akan ditampilkan oleh Siti. Yuk kita lihat ya, ada 2 gambar yang akan ditampilkan oleh Siti dan temannya. Kita lihat. Yang pertama adalah gerakan tarik koordinasi antara kepala, tangan, dan kaki. Kepala menoleh ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Tangan satu ditekuk dan satu lagi diluruskan secara bergantian. Kaki melangkah disilangkan secara bergantian. Gambar kedua kita lihat gerak koordinasi antara tangan dan kaki. Kedua telapak tangan membuka dan tangan lurus ke bawah. Kaki bergeser secara menutup, jadi jempol bertemu dengan jempol. Lalu membuka, jadi ketika semua bertemu jempol itu seperti membentuk segitiga yang terus. Setelah itu membuka lagi, geser, lalu menutup lagi seperti itu. Ini adalah gerakan tari yang akan ditampilkan oleh Siti dan temannya. Lani pada saat Siti berlatih ternyata memperhatikan. Ia juga ingin ikut menari. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Siti? Menurutku sebaiknya Siti bagaimana ya? Percakapan mereka berisi tentang ajakan Siti kepada Lani. Siti mengajak Lani untuk ikut menari. Siti mengatakan agar Lani mau menari di depan teman-teman. Percakapannya kurang lebih seperti ini ya. Hai Siti, ayo ikut latihan menari bersama teman-teman. Tidak, aku malu Siti. Tidak apa-apa Lani, kita semua sama-sama belajar. Baiklah, terima kasih Siti. Nah anak-anak, coba buatlah percakapan antara Siti yang mengajak Lani berlatih menari menurut bahasamu sendiri ya. Selanjutnya kita lihat lagi ya. Tidak hanya anak-anak yang sibuk pada acara pementasan itu, ibu-ibu pun juga sibuk mempersiapkan konsumsi. Ada 225 makanan kotak dan 252 minuman botol. Manakah ya yang lebih banyak? Cara untuk menentukan suatu bilangan lebih banyak atau kurang dari dengan membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuannya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai ratusan, puluhan, dan satuan. Kita lihat ya. Perhatikan bilangan 225 dan 252. Kita lihat. Yang pertama adalah nilai angka di depan. Nilai angka di depan adalah nilai angka ratusan yang terletak di angka depan. Nilai angka pada tempat ratusan itu sama, yaitu bernilai angka ratusan. Sedangkan nilai angka pada tempat yang kedua yaitu bernilai apa? Puluhan. Lihat, nilai angka pada tempat puluhan tidak sama. Nilai angka pada tempat puluhan terlihat ada 2 angka ya. Yang pertama yaitu sama-sama angka ratusannya 200 dan angka puluhannya tidak sama. Yang satu bernilai 20 dan yang satu bernilai 50. Sedangkan untuk angka belakang sendiri atau angka ketiga yaitu angka 5 dan 2
ini adalah angka yang bernilai untuk satuan. Nah, untuk perbandingan kedua bilangan dapat ditulis dengan simbol. Kita lihat yang pertama, simbol yang pertama, kita lihat, yaitu simbol yang kurang dari, dengan menggunakan, kita lihat seperti itu tandanya. Untuk yang kedua, menggunakan tanda simbol lebih dari. Dan untuk angka yang ketiga, kita lihat di sini, menggunakan angka sama dengan, yaitu bernilai angkanya sama. Selanjutnya, masih ada yang bingung mungkin ya, saya akan ulangi lagi gimana. Kita lihat untuk angka yang pertama, yaitu ada angka 225, sedangkan untuk angka yang kedua bernilai 252. Kita lihat ada dua angka ya. Yang pertama angkanya 225, sedangkan angka kedua 252. Angka puluhannya, puluhan tadi berletak di mana? Di tengah ya, di tengah ya. Untuk angka yang pertama, kita lihat untuk angka yang pertama, angka puluhannya angka berapa ini? Angka 2. Sedangkan untuk angka puluhannya, untuk angka kedua 252, yaitu angka berapa? Angka 5. Sedangkan untuk angka ratusannya, yaitu sama-sama angka berapa? 2, yaitu terletak di depannya. Dan untuk angka satuannya, yaitu di belakang ya, di belakang itu ada angka berapa? 5 dan angka 2. Kita lihat selanjutnya. Karena angka 2 kurang dari 5, maka kalimat perbandingannya adalah 225 itu kurang dari 252. Kalau kita mau rubahnya jadi simbol, kira-kira seperti apa ya? Nah, kita lihat. Nah, seperti ini. Selanjutnya, nah, coba kalian jawab, kira-kira untuk angka ini kita menggunakan angka berapa ya? Lebih dari, kurang dari, atau sama dengan? Kita lihat. Sudah? Kita coba ya. Untuk angka yang pertama, 278 itu lebih dari, kurang dari, atau sama dengan dari 227. Nah, kira-kira pakainya apa ya? Ada yang bisa jawab enggak? Otomatis kita memakainya adalah angka atau simbol dari lebih dari. Yang kedua, untuk angka 755 kira-kira sama ya angkanya. Untuk angka yang kedua 375 kira-kira menggunakan yang mana? 375 dan 875 berarti menggunakan angka kurang dari, betul. Dan lanjutnya yang terakhir 475 dengan 575, otomatis dia menggunakan angka kurang dari. Simbolnya bagaimana ya? Selanjutnya, nah, kita lihat lagi. Selanjutnya, bandingkanlah dua bilangan berikut ini dengan memperhatikan angka penyusunnya. Kita lihat yang pertama 349, yang kedua 394. Nilai angka penyusunnya itu harus diletakkan secara berurutan meliputi ratusan, puluhan, dan satuan. Kita lihat ya, 349, 300 terletak di pertama, 40 kedua, dan yang 9 angka terakhir.
Selanjutnya 394, 300 diletakkan di pertama, posisi kedua 90, dan posisi angka terakhir satuan yaitu angka 4. Bilangan 349 kurang dari 394. Yang kedua, soal kedua, 325 dan 532. Kita buat angka penyusunnya dulu ya. Kita lihat yang pertama 300 untuk angka ratusan, 20 untuk angka puluhan, dan 5 untuk angka satuan. Sedangkan 532, 500 untuk angka ratusan dan 30 angka puluhan, dan yang terakhir 2 untuk angka satuan. Bilangan 325 itu ternyata kurang dari 532, sehingga simbolnya kita lihat ya. Simbolnya ternyata bagaimana? Simbolnya ternyata sama ya, sama, kurang dari. Selanjutnya kita lihat. Nah, kita lihat sini ada angka 668, 662, 512 dan 521. Sama untuk soal yang tadi sebelumnya. Kita lihat di sini ya. Angka yang pertama adalah 668. Kita lihat. Jadi, ini maaf ya, ada salah penulisan. Untuk angka yang seharusnya kita lihat 668. Berarti di sini angkanya berapa ya anak-anak? Kira-kira 60. Benar sekali. Untuk yang kedua angkanya berapa kira-kira? Sama ya, 60. Betul. Sedangkan untuk yang 512, 500 di angka ratusan, 10 di angka satuan, dan 2 di angka satuan ya. Maaf, 10 di angka puluhan dan 2 di angka satuan. Untuk 521, 500 di angka ratusan, 20 di angka puluhan, dan 1 di angka satuan. Kita lihat lanjutnya. Selanjutnya untuk bilangannya kita lihat ya. Bilangan 668 ternyata lebih dari bilangan 662. Sedangkan bilangan 512 ternyata kurang dari 521. Jadi sehingga kalau dituliskan bilangannya berarti bagaimana? 668 itu lebih dari 662 dan 512 itu kurang dari 521. Nah, coba kalian kerjakan. Ini ada 6 soal menggunakan lebih dari, sama dengan, atau kurang dari. Kalau sudah, kalian coba cocokkan dengan jawaban yang sudah saya isi ya. Soal sudah saya isi seperti ini. Coba, nah, kita lihat. Sudah 278 ternyata lebih dari 227, 315 ternyata kurang dari 351, 351, 408 ternyata kurang dari 480, dan 777 ternyata lebih dari 707. Untuk angka 940 ternyata bagaimana? Kurang dari 949, dan yang terakhir 864 ternyata kurang dari 468. Sampai sini ada mungkin yang ditanyakan atau bingung? Kalau kalian masih bingung, nanti kalian bisa berlatih lagi dengan ayah dan bunda di rumah sambil membuat kartu bilangan yang menggunakan apa? Kertas karton bekas bungkus pasta gigi, spidol, dan gunting. Caranya seperti apa? Kita lihat. Membuat pola seperti seukuran kartu ya, kartu-kartu kecil dari karton itu. Kemudian menjiplak pada kertas karton kosong, kemudian menulis angka bilangan 19 pada pola.
Kemudian kartu itu bisa kalian buat untuk bermain ya, bisa karena ini permainannya harusnya dengan teman sebangku, kalian bisa melakukannya di rumah bersama ayah dan bunda atau bersama adik dan kakak. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.